Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Perkenalkan, nama saya Enggi Nur Ramadhani, biasanya dipanggil Enggi dengan NIM 240211100082, program studi manajemen dari Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dengan tema kompensasi finansial dan non-finansial pada studi kasus kebakaran korek api Binjai dan tumpahan minyak Teluk Meksiko pada perusahaan British Petroleum. Latar belakang dari studi kasus pada dua perusahaan tersebut yaitu kompensasi merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja dan masyarakat yang terdampak pada aktivitas bisnis. Kompensasi tidak hanya kompensasi finansial seperti gaji, santunan, tetapi juga kompensasi finansial yaitu keselamatan pada tenaga kerja. Nah, kasus kebakaran pabrik korek api Binjai dan tumpahan minyak Teluk Meksiko menunjukkan perbedaan besar dalam sistem keselamatan kerja dan tanggung jawab perusahaan. Nah, kita masuk ke dalam studi kasus yang pertama yaitu pada perusahaan pabrik korek api Binjai. Jadi, pabrik korek api Binjai ini merupakan industri yang padat karya dengan bahan-bahan yang mudah terbakar yang terdapat pada perusahaan tersebut. Dan pekerja itu berasal dari kelompok menengah ke bawah. Jadi, keselamatan pekerja itu bergantung pada perusahaan tersebut gitu. Kronologi pada kejadian kebakaran korek api Binjai yang terjadi pada tahun 2019 pada saat proses produksi berlangsung. Akibat bahan kimia yang mudah terbakar, tiba-tiba api menyebar ke seluruh wilayah perusahaan sehingga terjadi banyak sekali korban jiwa. Pada saat itu, alat untuk pemadam kebakaran itu sangat minim dan jalur evakuasi itu sangat buruk. Jadi, pada saat kejadian tersebut, perusahaan itu memberikan kompensasi finansial yang berupa santunan kematian terhadap keluarga korban, bantuan biaya pengobatan korban yang terjadi luka bakar, terus bantuan tunai darurat pasca kejadian, dan bantuan sosial dari pemerintahan daerah. Nah, selain kompensasi finansial, perusahaan juga memberikan kompensasi non-finansial seperti biaya pemakaman korban, bantuan sementara hidup keluarga, terus akses layanan kesehatan lanjutan, dan bantuan sosial jangka pendek dari pemerintah. Nah, kita masuk ke dalam studi kasus yang kedua yaitu tumpahan minyak Teluk Meksiko pada perusahaan British Petroleum. Jadi, perusahaan British Petroleum ini adalah perusahaan energi multinasional tingkat tinggi. Pada tahun 2010 terjadi ledakan ring Deepwater Horizon di mana ledakan ini itu menyebabkan tumpahan minyak yang sangat besar sehingga mencemari lingkungan laut yang sangat luas. Nah, kronologi pada kejadian studi kasus yang kedua ini terjadi pada tahun 2010 di mana ring Deepwater Horizon milik British Petroleum ini meledak saat pengeboran berlangsung. Sehingga ledakan tersebut menyebabkan kebocoran besar pada sumur minyak dan minyak mentah mengalir ke dasar laut selama berbulan-bulan. Tumpahan minyak ini mencemari lingkungan perairan, merusak ekosistem laut, serta menimbulkan kerugian ekonomi dan masalah kesehatan bagi masyarakat pesisir. Nah, pada saat kronologi tersebut, perusahaan itu memberikan kompensasi finansial yang sangat banyak, yaitu berupa pembayaran ganti rugi dalam jumlah yang sangat besar, ganti rugi kepada korban langsung, kompensasi bagi masyarakat pesisir dan nelayan, ganti rugi kepada pelaku usaha yang terdampak, kompensasi kerugian sektor perikanan dan pariwisata, penyediaan dana khusus untuk pemulihan lingkungan laut dalam jangka yang panjang. Pada kompensasi finansial ini itu diberikan langsung kepada perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap kejadian yang mereka perbuat secara tidak sengaja. Dan perusahaan tidak hanya memberikan kompensasi finansial, tetapi juga non-finansial. Nah,
Kompensasi non-finansial itu berupa rehabilitas ekosistem laut dan wilayah pesisir, program pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak, penyediaan layanan kesehatan bagi korban, pendampingan hukum bagi masyarakat yang terdampak, reformasi sistem keselamatan industri minyak dan gas, dan penguatan regulasi dan pengawasan pemerintahan. Jadi perusahaan British Petroleum itu bertanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi pada kejadian di lingkungan Teluk Meksiko ini dengan memberikan kompensasi finansial dan non-finansial secara langsung. Nah, pada contoh dua perusahaan studi kasus tersebut terjadi perbandingan penanganan. Penanganan pada perusahaan Korek Api Binjai itu respon awalnya itu bersifat darurat dan tidak terkoordinasi. Penyelamatan korban dilakukan dengan fasilitas yang sangat terbatas. Fokus hanya pemadaman api dan jalur evakuasi korban. Investigasi dan pertanggungjawaban perusahaan juga berjalan sangat lambat. Bantuan pemerintah sebatas hanya bantuan sosial di awal saja. Penanganan pasca kejadian berhenti pada santunan sementara. Proses hukum juga tidak tegas dan tidak memberi efek yang jerah. Tidak ada pemantauan lanjutan, pemulihan kesehatan, psikologis, dan ekonomi korban. Jadi pada penanganan kasus Korek Api Binjai ini sangat terbatas dan sangat kurang banget untuk kejadian yang emang itu sangat besar pada perusahaan tersebut, yang seharusnya perusahaan itu memberikan finansial itu dengan sangat normal, tapi pada perusahaan ini tuh hanya memberikan fasilitas yang emang sementara aja dan tidak terkoordinasi dengan baik. Nah, beda dengan penanganan kasus tumpahan minyak di Teluk Meksiko. Respon yang dilakukan itu berjalan secara cepat dan terstruktur. Pemerintahan Amerika Serikat juga langsung mengambil alih dan melibatkan BP dan lembaga yang terkait. Langkah teknis segera dilakukan untuk menghentikan kebocoran tersebut. Investigasi menyeluruh untuk menentukan penyebaban dan tanggung jawab. BP diwajibkan mengikuti proses hukum dan membayar denda. Program pemulihan lingkungan dan ekonomi dilakukan berkelanjutan. Terdapat sistem pemantauan jangka panjang. Jadi pada proses penanganan kasus tumpahan minyak di Teluk Meksiko ini berjalan dengan sangat terstruktur dan tertata dengan rapi, sehingga prosesnya itu jelas dari awal sampai akhir, dan kompensasi yang dilakukan ini itu berjalan dengan sangat baik itu kompensasi finansial dan kompensasi non finansial itu terstruktur dengan sangat rapi. Kesimpulan perbandingan penanganan pada dua studi kasus tersebut, yaitu penanganan di Indonesia itu cenderung sementara dan tidak terintegrasi. Pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia itu masih lemah banget, dan sedangkan penanganan di Teluk Meksiko itu menunjukkan sistem yang sangat matang dan akuntabel. Untuk pengawasan dan penegakan hukum juga berjalan dengan lancar. Jadi Indonesia itu masih kalah jauh dengan proses penanganan yang terjadi di Teluk Meksiko. Nah, rekomendasi kebijakan untuk Indonesia yaitu yang pertama, memperketat penerapan strategi keselamatan dan kesehatan kerja pada industri beresiko tinggi, melakukan pengawasan secara rutin melalui inspeksi lapangan yang ketat, memberikan sanksi tegas hingga menghentikan operasional bagi perusahaan yang melanggar, mewajibkan kompensasi finansial berkelanjutan bagi pekerja, menyediakan asuransi kecelakaan kerja dan jaminan pendapatan keluarga korban, menetapkan ganti rugi yang sebanding dengan tingkat kejadian yang terjadi, menjadikan kompensasi non-finansial sebagai kewajiban perusahaan, menyediakan pendampingan psikologis dan layanan kesehatan berkelanjutan, memberikan jaminan pendidikan atau pelatihan kerja bagi keluarga korban, memperkuat dan mempercepat penegakan hukum terhadap perusahaan yang lalai, membentuk mekanisme hukum khusus untuk penanganan kecelakaan industri, membangun sistem penanganan kecelakaan industri yang terintegrasi dan jangka panjang, meliputi penanganan darurat, investigasi independen, kompensasi, dan pemantauan pemulihan. Jadi rekomendasi kebijakan ini itu sangat penting bagi Indonesia, bahwa Indonesia itu harus melakukan kompensasi finansial dan
non finansial itu bukan hanya dilakukan secara sementara tapi juga berkelanjutan, sehingga pekerja itu mendapat kepuasan terhadap kompensasi yang perusahaan lakukan. Dan kompensasi finansial dan non finansial ini itu emang diwajibkan bagi perusahaan terhadap suatu kejadian kecelakaan korban tersebut gitu. Jadi perbandingan dari dua studi kasus ini bahwa di Amerika Serikat perbandingan penanganan itu sudah dilakukan secara optimal dan sudah terintegrasi dan tersusun rapi, sedangkan di Indonesia itu masih bersifat sementara saja. Dan rekomendasi kebijakan untuk Indonesia itu, mungkin Indonesia itu harus melakukan kompensasi finansial dan non finansial itu secara berkelanjutan dan didampingin oleh psikologis dan layanan yang lainnya, sehingga dari pekerja ini itu mendapat dukungan penuh terhadap kejadian oleh perusahaan tersebut gitu. Mungkin itu saja analisis dari saya, dan saya akhiri. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian semua, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.